Tes. Oke, berhubungan waktunya sudah menunjukkan pukul 2 siang untuk webinar pada hari ini, kita mulai saja berhubungan dengan membahas topik yang sedang hot ya di dalam pasar modal, khususnya di stock market di US, yakni menanggapi pasca Black Friday. Kita tahu bahwa pasar di minggu ini itu cenderung mute ya, dari sisi kalender ekonomi tidak begitu banyak suatu hal yang high important effect, tapi yang perlu kita waspadai adalah efek yang berkelanjutan dari sisi Black Friday. Karena kita tahu bahwa ketika Black Friday terjadi, banyak sekali diskon besar-besaran di retail khususnya, sehingga ada potensi spending yang meningkat dari sisi masyarakat US, sehingga mungkin sekali ada indikasi ke depannya data-data seperti retail sales, kemudian consumer spending itu bisa meningkat sehingga inflasi di US pun ada mungkin indikasi mengalami peningkatan kembali. Oke, di hari ini kita ditemani oleh Pak Nanda selaku analis stok dari PT Maxco Future. Sapa dulu. Halo Pak Nanda, bagaimana kabarnya per hari ini? Oke, halo Pak Adam, selamat siang Pak Adam. Alhamdulillah selalu sehat. Oke, bisa dikasih nggak overview dulu nih mengenai materi per hari ini? Oke, untuk hari ini lumayan menarik ya. Kita akan membahas salah satu event internasional yang lebih tepatnya di Amerika ya. Dan bagaimana dampaknya terhadap pergerakan saham ketika hari H Black Friday, yaitu jatuh pada tanggal 25 November esok tentunya ya. Jadi kita akan di sini membahasnya ataupun kita sedikit mengenang masa lalu, bagaimana sih 10 tahun terakhir pergerakan yang notabene pada siang hari ini sudah saya tentukan ini Pak Adam. Ada 3 perusahaan ya yang menurut kami sangat terdampak dengan adanya event Black Friday yang terjadi pada tahun ini ya. Jadi saksikan kepada teman-teman yang hadir pada webinar kali ini. Seperti itu, Pak Adam. Kali ya. Nah, menurut Pak Nanda, kira-kira apakah di minggu depan berpotensi akan adanya volatilitas yang meningkat, khususnya di equity market pasca Black Friday? Oke, untuk minggu depan seperti kita ketahui bahwa beberapa hari terakhir cukup slow ya market, walau karena memang dari sisi bulan November sudah mau akhir ya, di minggu depan juga sudah memasuki bulan Desember, dan untuk volatilitas terjadi di dalam pasar, kita lihat mungkin untuk minggu depan orang masih wait and see terlebih dahulu ya, apalagi kalau misalnya kita ketahui di awal minggu Desember itu ada pengumuman angka inflasi di negara Amerika tentunya, dan itu masih menjadi perhatian bagi pasar, apakah inflasi di negara Amerika itu masih mengalami peningkatan yang signifikan atau malah mengalami penurunan yang signifikan yang terjadi di bulan lalu tentunya ya. Dan menurut saya untuk market US ya, menanggapi respon dari sisi FOMC minutes yang terjadi pada hari Kamis kemarin ya, itu tentunya atau mohon maaf hari Rabu ataupun Kamis pagi ya, Kamis dini hari jam 2 pagi ya, itu output dari hasil FOMC minutes itu terlihat dari respon pasar, itu sepertinya pasar mengambil respon positif terhadap hasil FOMC tersebut ya, karena kita ketahui suku bunga itu mulai dinaikkan tapi tetap dari sisi nominalnya itu sudah mulai melandai seperti itu. Jadi untuk minggu depan proyeksi saya untuk equity market mungkin masih akan ditutup di area hijau karena masih katalis positif ataupun respon pasar yang positif terhadap keputusan akhir dari The Fed. Seperti itu Pak Adam. Oke, menarik sekali ya pembahasannya. Jadi, bagi rekan-rekan yang join via YouTube, jangan lupa like dan juga subscribe, dan juga bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan mengenai webinar pada hari Jumat ya, yang selalu kami berikan. Oke, mungkin Pak Nanda, waktu dan tempat dipersilahkan untuk share materi mengenai saham di potensi Black Friday ini. Silakan waktu dan tempatnya, Pak Nanda. Oke, terima kasih Pak Adam atas waktu yang sudah diberikan. Saya sapa-sapa dulu kepada teman-teman yang sudah hadir webinar kita pada siang hari ini tentunya ya. Kita siang hari ini kembali lagi belajar salah satu aset investasi yang menurut saya paling low volatile ya dibandingkan dengan aset-aset lainnya yang ada di produk kita Maxco tentunya ya. Karena yang mana kita ketahui teman-teman bahwa saham itu notabene tidak terlalu volatile dalam sisi pergerakannya ya.
dan juga dari sisi dibandingkan dengan forex ataupun gold ataupun komoditi itu sangat jauh sekali dari sisi volatilenya. Nah, di sini kami Mexico ya memberikan beberapa option nih kepada teman-teman yang mungkin ya tidak semuanya itu cinta volatile ya. Mungkin dari sisi agresivitas dirinya ataupun mental pribadi masing-masing itu berbeda-beda. Nah, di sini kami memberikan input ataupun salah satu option untuk teman-teman bisa dapat opportunity cuan tentunya di sektor yang menurut kami itu low volatile tapi dari sisi pergerakannya itu selalu up ya, karena kita di sini rekomendasi pasti dari sisi perusahaan-perusahaan yang menarik dan juga sehat tentunya. Nah, pada siang hari ini teman-teman ya, balik lagi kita akan membahas tentang salah satu event yang terjadi di negara Amerika, yaitu adalah Black Friday. Nah, mungkin teman-teman di sini yang baru join di webinar kita pada siang hari ini baru mengenal nih ataupun baru mendengar dari sisi apa sih itu Black Friday dan lain sebagainya dan apa dampaknya terhadap pergerakan saham ya. Tentu siang hari ini kita akan membahas dan juga tentunya hasil output webinar kita pada siang hari ini semoga bisa membuat portfolio teman-teman di sini growth ya, dan juga ada diversifikasi dari sisi penempatan uang teman-teman tentunya ya. Oke, kita mungkin ke slide yang pertama yaitu adalah pengenalan terlebih dahulu apa sih itu Black Friday ya. Jadi Black Friday itu teman-teman ya adalah istilah sehari-hari untuk hari Jumat setelah Thanksgiving. Nah, kalau teman-teman tidak tahu Thanksgiving itu apa, Thanksgiving itu salah satu liburan nasional ya yang tidak resmi di negara Amerika. Notabene hari ini ya seluruh pasar ataupun seluruh instansi-instansi di pemerintahan negara Amerika ya itu hari ini libur teman-teman karena ada Thanksgiving. Makanya kalau teman-teman perhatikan ya pergerakan saham di hari kemarin itu cenderung tutup ya ataupun tidak ada pergerakan karena memang dari sisi pasar itu tutup untuk Black Friday untuk Thanksgiving di negara Amerika ya. Nah, ini secara tradisional menandai dimulainya musim belanja Natal di Amerika Serikat. Nah, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang khususnya di sektor retail itu memberikan diskon besar-besaran teman-teman ya. Jadi contohnya seperti ini teman-teman ya. Kita di Indonesia ya itu juga punya Black Friday. Ya, kapan? Yaitu waktu Hari Raya Idul Fitri, teman-teman ya. Yang mana notabene hampir seluruh toko-toko baju ya, toko makanan, toko-toko sembako ya, itu memberikan diskon besar-besaran apalagi jika H-2 atau H-3 sebelum Lebaran ataupun Idul Hari Raya Idul Fitri. Nah, itulah seperti event kita di Indonesia. Nah, sama halnya di Amerika, itu ada juga perusahaan-perusahaan itu seperti cuci gudang ataupun juga memberikan diskon-diskon yang besar-besaran untuk pelanggan ataupun untuk masyarakat negara Amerika. Nah, bedanya ya kalau di negara Amerika, teman-teman, itu biasanya mereka membuka toko itu semenjak pagi dini hari, teman-teman ya. Dari dini hari sampai ke bahkan malam hari. Jadi bahkan ada salah satu toko di negara Amerika itu membuka tokonya 24 jam khusus untuk Thanksgiving hingga hari ke Black Friday ini. Seperti itu. Gunanya untuk apa? Agar stok ataupun demand yang tinggi ini ya itu mereka manfaatkan agar penjualan mereka dapat terjual secara signifikan. Outputnya apa bagi perusahaan? Tentunya adalah terhadap earnings ataupun pendapatan di kuartal 4-nya teman-teman ya. Nah, teman-teman mungkin di sini bingung kan kalau misalnya hari ini adalah hari-hari yang ditunggu-tunggu, kenapa dinamakan Black Friday ya? Kenapa nggak dinamakan dengan White Friday atau Jumat yang ditunggu-tunggu gitu kan? Kenapa harus Black Friday? Karena kalau bahasa Indonesia Black Friday ini kan Jumat yang gelap ya, ataupun Jumat yang menyeramkan lah gitu kan. 1980 ya, ini cukup mengerikan teman-teman ya. Seperti Indonesia yang ada di Stadion Kanjuruhan ya, itu sebanyak 100 orang lebih meninggal dikarenakan keramaian dari sisi pertandingan tersebut. Nah, di Amerika juga Black Friday ini ya di tahun 1800-an ketika libur Thanksgiving ya, itu ramai orang-orang luar kota datang untuk menonton American football, teman-teman ya. Karena di negara Amerika itu ketika American football itu negaranya libur, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi ketika itu orang-orang luar kota, orang dalam kota ramai-ramai menonton dari sisi American football. Nah, ketika keluar dari stadionnya itu sama seperti Indonesia, teman-teman ya. Output ataupun jalan keluarnya ini tidak bisa menampung dari sisi volume manusia yang keluar. Jadi terjadi desak-desakan ya, terjadi injak-injakan antar manusia.
dan juga menyebabkan kematian dari sisi beberapa kebanyakan manusia yang menonton ketika American football tersebut di tahun 1800-an, teman-teman. Ya, jadi di sisi lain Black Friday ini ada sisi gelap lah, ya, sebelum tahun 1980. Nah, semenjak tahun 1980, Black Friday ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan ataupun toko-toko kelontong di negara Amerika itu untuk menjual ataupun memberikan diskon besar-besaran untuk warga masyarakat di Amerika. Gunanya untuk apa? Karena kita ketahui ya, bulan Desember itu identik dengan liburan, ya, orang sudah banyak bepergian, ya, pulang kampung dan juga masuk ke musim dingin, teman-teman. Nah, ketika itu manusia ataupun warga-warga di Amerika itu mulai menyetok dari si sembako rumahnya ataupun furniture rumahnya, ya, ataupun di situ dari sisi teknologi juga diberikan diskon-diskon besar-besaran. Nah, ini dimanfaatkan oleh warga ataupun perusahaan untuk memberikan komisi ataupun diskon terhadap pelanggan-pelanggan di Black Friday seperti itu. Nah, di perusahaan-perusahaan yang akan saya mention ini, ya, ini merupakan 3 perusahaan, teman-teman, ya, 3 perusahaan yang sangat terdampak di Black Friday, teman-teman, ya. Terdampak di sini maksudnya gimana, ya? Dari sisi 3 perusahaan ini itu memegang hampir seluruh benda-benda ataupun barang-barang yang dibutuhkan oleh warga negara Amerika, ya. Seperti pakaian, ya, perusahaan ini juga menjual pakaian, menjual furniture, ya, dan juga ada dari sisi perusahaan yang bergerak di sektor e-commerce. Nah, yuk kita maju ke ataupun lanjut ke slide selanjutnya. Apakah perusahaan yang saya mention tadi, ya? Oke, nah ini ya. Yang pertama adalah Amazon, teman-teman, ya. Kita lihat 10 tahun terakhir, ya, Amazon ketika Black Friday, hari H-nya, ya, ketika hari H Black Friday-nya ini, return on investment ataupun pergerakan harga sahamnya di hari H ketika Black Friday. Nah, ini juga disclaimer nih untuk teman-teman, ya. Jadi ketika Black Friday ataupun hari ini, ya, ketika market open hari ini, itu marketnya open hanya setengah sesi, teman-teman, ya. Jadi di market US itu ada 2 sesi, ya. Sesi pertama itu dari jam setengah 10 hingga jam 12 siang, ya. Dan sesi kedua itu dibuka dari jam setengah 2 hingga jam 3 sore. Nah, dari di hari Black Friday, khusus Black Friday, untuk market US itu dibuka hanya sesi 1 aja, teman-teman, ya. Sesi 2-nya itu sudah tutup. Nah, jadi makanya saya bilang, ya, untuk perusahaan Amazon di sini juga salah satu perusahaan yang sangat terdampak dari sisi event Black Friday. Kenapa? Karena jumlah transaksi yang ada di e-commerce Amazon ini itu meningkat signifikan ketika hari Black Friday ini. Nah, kita lihat nih dari sisi pergerakan harga sahamnya ketika hari H Black Friday, apakah selalu ditutup hari hijau ataupun ada yang ditutup di area merah. Nah, kita lihat nih, di tahun 2012 ketika Black Friday jatuh pada tanggal 23 November, ya, itu pergerakan harga sahamnya hanya naik 0,78%, teman-teman, ya. Dan di tahun 2013 naik 0,92%, ya. Kita lanjut lagi di tahun 2014, ya, ada mereka naik ataupun Amazon itu naik di 1,52%. Nah, overall, ya, dari 10 tahun terakhir yang saya miliki datanya di sini, ya, dari tahun 2021 hingga tahun 2012, Amazon itu ditutup di area hijau itu hanya 6 kali, ya, dibanding 6/4, ya, ataupun 6 kali hijau, 4 kali ditutup area merah. Jadi win rate yang bisa dicatatkan oleh perusahaan Amazon ketika Black Friday, teman-teman, itu ditutup 10 tahun terakhir hanya 60%, teman-teman, win rate-nya, ya. Jadi ini juga merupakan salah satu yang harus kita perhatikan tentunya sebagai trader ataupun sebagai orang yang memanfaatkan running dari sisi volatilitas pergerakan saham Amazon di sini. Yang mana notabene kalau misalnya teman-teman lihat, ya, dari sisi pergerakan harga sahamnya itu tidak terlalu volatile ketika hari H, teman-teman, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya 1 minggu sebelum Black Friday? Nanti kita akan lihat sama-sama di chart, ya. Kita lanjut ke perusahaan yang kedua, yang mana notabene perusahaan ini juga mendapatkan traksi penguatan ataupun traksi dampak positif lah terhadap adanya Black Friday, ya. Yang kedua kita menemukan yaitu Walmart. Nah, kalau teman-teman tidak tahu perusahaan Walmart ini apa, kalau seperti di Indonesia, perusahaan Walmart ini seperti Hypermart, ya, Indomaret, ya, Alfamart. Jadi tapi Walmart di sini adalah toko kelontongnya Amerika yang terbesar, teman-teman, ya. Jadi toko grosir menyediakan seluruh produk-produk daily product, ya, dari sisi pakaian, ya, makanan minuman, ya, sembako, buah-buahan, sayur-sayuran, ya, daging, ya, pokoknya semuanya lah, teman-teman. Nah, perusahaan yang terbesar di negara Amerika yang bersifat di sektor yang bergerak di sektor
kelontong, ya bisa saya katakan sektor kelontong lah ya, menjual dari sisi seluruh produk daily product. Nah, ini namanya Walmart, teman-teman. Nah, kita lihat nih, Walmart ketika hari H Black Friday ya, ini return on investment-nya bisa dikatakan lebih baik lah dibandingkan dengan perusahaan Amazon ya. Dari 10 tahun terakhir, Walmart ditutup di area hijau ketika hari Black Friday ya, itu 70%, teman-teman. Ya. Dan juga dari sisi kenaikan yang dialami oleh perusahaan Walmart itu terjadi paling tinggi di tahun 2014, yaitu naik signifikan hingga 3,1%. Mohon maaf, 3,01%. Ya. Jadi plus minus ya, teman-teman jika ingin trading di Walmart hingga hari H esok ya, ini paling mendapatkan return on investment-nya ataupun average-nya itu di 1 hingga 2% saja ya, dari sisi pergerakan perusahaan Walmart ini, seperti itu. Nah, kita lihat nih di perusahaan yang ketiga, apa sih perusahaan selanjutnya yang mendapatkan traksi positif dari sisi Black Friday ini ya, yaitu adalah perusahaan Home Depot atau tikernya itu HD ya. Home Depot ini bergerak di daily product juga, teman-teman. Cuma bedanya Home Depot ini kalau di Indonesia ya itu seperti IKEA, teman-teman. Ya, IKEA. Jadi IKEA itu kan menjual furniture ya, terus home tools seperti kasur ya, lemari ya, terus juga kayu ya, apalagi kursi dan lain sebagainya. Jadi Home Depot ini lebih produk-produknya itu lebih ke home tools ataupun peralatan-peralatan rumah tangga, teman-teman ya. Nah, Home Depot juga salah satu menjadi perusahaan yang sangat terdampak ketika Black Friday, teman-teman ya. Namun kalau misalnya kita lihat dari 10 tahun terakhir ya, itu HD ataupun Home Depot ditutup di area hijau ketika hari Black Friday ya, itu hanya mendapatkan win rate 60% saja ya. Jadi plus minus jika teman-teman yang ingin trade di Home Depot ketika hari H di Black Friday ya, itu tidak terlalu menarik lah kalau menurut saya ya, karena memang dari sisi return on investment-nya pun satu hari itu hanya naik cenderung slow lah ya, 0,07% ya di tahun 2015, lalu tahun 2016 ada 0,27% seperti itu. Nah, jadi dari 3 perusahaan yang saya mention tadi ya, 3 perusahaan tersebut itu merupakan 3 perusahaan yang notabene volume transaksinya itu lebih besar daripada perusahaan-perusahaan lainnya. Karena apa? Dari sisi perusahaan-perusahaan lain ya, kadang produk mereka itu ada di perusahaan-perusahaan ini ya. Contoh kalau misalnya perusahaan Apple itu kadang tersedia di Amazon ya. Kita juga bisa membeli Apple di Amazon ya. Apalagi kalau misalnya Microsoft ataupun Intel, produk-produk mereka juga ada tersedia di Amazon. Makanya saya di sini memberikan 3 perusahaan saja yang sangat terdampak dari sisi Black Friday ini. Dan kalau teman-teman ingin memanfaatkan Black Friday ini untuk trading di hari H, ya itu menurut saya opportunity untuk mendapatkan cuannya bisa dikatakan di atas 60%. Namun dari sisi persentase return on investment-nya itu tidak terlalu signifikan. Nah, bagaimana Pak Nanda kita bisa memanfaatkan event Black Friday ini? Kapan harus kita membeli harga sahamnya? Ataupun kapan kita harus membeli sahamnya? Oke, kita lihat terlebih dahulu di chart ya. Kita lihat seperti yang awal ya, yaitu perusahaan Amazon. Bagaimana seminggu ataupun beberapa hari sebelum terjadi Black Friday ya, yang mana notabene di hari ini merupakan hari Black Friday di negara Amerika ya. Nah, bisa kita lihat ini beberapa hari terakhir pun ketika ingin event Black Friday itu perusahaan Amazon pergerakannya tidak terlalu signifikan dalam sisi kenaikan ya di tahun 2022 ini. Bagaimana kalau misalnya kita jalan-jalan ke tahun 2021 ya. Kita lihat historical tahun 2021. Tahun 2021 untuk perusahaan Amazon ya, itu Black Friday jatuh pada tanggal 26 November. Ya, kita lihat nih. 26 November bagaimana beberapa hari terakhir sebelum 26 November. Oke. Nah, dari sisi Amazon pun ya, beberapa hari terakhir ataupun ketika jatuh tanggal 26 November ya, pergerakan harga pun bisa saya katakan tidak terlalu signifikan dari sisi kenaikannya ya. Jadi plus minus bagi teman-teman pun yang ingin trading sebelum hari H Black Friday untuk perusahaan Amazon ini sangat tidak menarik ya, karena dari sisi harga ini pergerakannya cenderung mengalami penurunan seperti itu. Nah, kita lihat terakhir nih di tahun 2020 ya, apakah tahun 2020 tanggal Black Friday-nya jatuh pada tanggal 27 November ya. 27 November 2020. Yap, ya.
tidak terlalu naik signifikan ya dari sisi tahun pergerakan dari sisi perusahaan Amazon di sini ya. Jadi plus minus teman-teman yang ingin mengambil opportunity di perusahaan Amazon ya, menurut saya itu terlalu riskan lah karena dari sisi return on investment-nya pun tidak terlalu menarik. Nah, Pananda terus untuk mendapatkan opportunity dari perusahaan Amazon ini seperti apa? Nah, kita lihat dari sisi laporan keuangan di kuartal 4-nya teman-teman ya. Karena seorang investor itu beda sama trader. Nah, biasanya kalau investor melihat salah satu event yang besar ini itu melihat kinerja perusahaannya. Apakah perusahaan bisa memanfaatkan momentum yang bisa dikatakan kesempatan emas saat ini untuk perusahaan-perusahaan mengeluarkan ataupun meningkatkan pendapatan ya. Nah, biasanya investor itu menunggu laporan keuangan di kuartal 4, apakah dari sisi perusahaan Amazon di sini itu dapat meningkatkan pendapatan perusahaan atau tidak. Nah, jadi ketika posisi kita sebagai investor itu menunggu output hasil laporan keuangan dari sisi kuartal 4-nya terlebih dahulu ya, berbeda sama trader. Trader itu biasanya memanfaatkan volatilitas. Namun kalau misalnya kita lihat tadi ya, berdasarkan data, itu volatilitas yang terjadi di Black Friday itu tidak terlalu signifikan di perusahaan Amazon. Selanjutnya yaitu adalah perusahaan Walmart. Nah, bagaimana kita lihat nih? Ya, di 3 tahun terakhir perusahaan Walmart ya. Apakah Walmart naik signifikan ketika Black Friday itu akan muncul ya? Kita lihat dari tahun 2020 dulu ya. Tanggal 27 November 2020. Oke. Nah, kalau Walmart ya, sebelum tanggal 27 ini cenderung beberapa hari terakhir mengalami kenaikan yang signifikan ya. Bisa kita lihat ini ya, dari titik bottoming hingga tanggal 27 November. Oke. Nah, bisa naik 8% teman-teman, 8,8%. Nah, di sini plus minus bagi teman-teman yang ingin trading di Walmart ya, bisa manfaatkan momentum Black Friday ini untuk membeli sahamnya itu jauh-jauh hari sebelum hari H ataupun hari Black Friday-nya ya. Ketika Black Friday itu cenderung malah mengalami penurunan ya, pasca Black Friday malah pergerakan harga sahamnya mengalami penurunan. Karena apa? Karena banyak yang melakukan profit taking karena sudah mengumpulkan barang di harga ataupun sebelum hari H-nya seperti itu ya. Oke. Jadi untuk Walmart ya, tips and trick untuk bisa memanfaatkan Black Friday di sini itu belilah saham ini beberapa hari sebelum hari H Black Friday-nya untuk perusahaan Walmart ya. Di tahun 2021 kita lihat dulu ya. Apakah tahun 2020 itu hanya kebetulan saja? Kita lihat tahun 2021 apakah mengalami kenaikan juga? Yap. Di tahun 2021 ya, Walmart juga cenderung mengalami kenaikan ini ya. Karena di tahun 2021 ini Black Friday jatuh pada tanggal 26 November ya. Sebelum 26 November di sini ya, Walmart plus minus mengalami kenaikan ya. Kita lihat di sini ya. Yap, 1922 sampai tanggal 26 ya. Kalau misalnya kita hitung dari bottoming hingga ketika hari H Black Friday ya, itu Walmart bisa naik 4% teman-teman ya. Jadi untuk Walmart plus minus teman-teman yang ingin mendapatkan opportunity cuan dari sisi pergerakan harga sahamnya ya, itu bisa membeli sebelum hari H ya, seperti itu. Berbeda ketika kita ingin trade di Amazon seperti itu ya. Oke, terakhir ya, perusahaan HD ataupun Home Depot ya, bagaimana pergerakannya ketika ingin Black Friday di tahun 2020 ya. 2020 itu jatuh tanggal 26 tadi ya. Kita lihat ya historical datanya. 26 November. Oke. Yap, di Home Depot ya, ini perusahaannya juga cenderung mengalami kenaikan ya sebelum terjadinya Black Friday ya. Naik hampir 3,01% ya. Plus minus tidak terlalu volatile seperti Walmart, cuma berbeda sama Amazon ya. Amazon yang mana Amazon notabene sebelum ketika Black Friday itu mengalami penurunan ataupun stagnan dari sisi pergerakan harganya. Namun dari sisi HD ataupun Home Depot ya, beberapa hari sebelum Black Friday ini cenderung harga sahamnya mengalami kenaikan ya. Oke, di tahun 2020 mengalami kenaikan 3%. Kita lihat di tahun 2021 nih teman-teman ya. Apakah ketika Black Friday di tahun 2021 ini HD naik dari sisi pergerakan harga sahamnya di tanggal 28 November. Oke. Di sini kita lihat ya, dari bottoming hingga tanggal 28 November itu HD bisa
naik 8,63%, teman-teman. Ya, jadi plus minus ini juga tips and trick ya untuk teman-teman yang ingin trading di Home Depot, belilah saham ini ya beberapa hari sebelum Black Friday. Karena kalau misalnya kita lihat ya dari bulan Oktober hingga November ya, ini sudah naik 24% dari sisi Home Depot di sini ya. Jadi trader bisa memanfaatkan opportunity untuk kenaikan ini karena kalau misalnya kita lihat setelah Black Friday ya, Home Depot itu cenderung mengalami penurunan karena ada aksi profit taking. Nah, bagaimana Pak Nanda di tahun 2022 ini? Nah, bisa kita lihat ya, di per hari ini saja ya, ataupun sebelum hari Black Friday ini di tanggal 4 November, itu harga saham sudah naik hampir 20% ya. Jadi Pak Nanda ini memberikan rekomendasi sudah telat dong. Ya, plus minus teman-teman ya. Karena jadwal webinar kita jatuh pula di tanggal hari pas banget dengan Black Friday. Jadi kita mungkin ataupun data ini bisa teman-teman gunakan di tahun depan ya. Jadi tahun depan teman-teman sudah tahu nih di bulan November ada Black Friday ya. Ada 2 perusahaan yang bisa notabene memberikan cuan yaitu adalah dari sisi Walmart dan juga HD. Kapan membelinya? Beberapa hari sebelum terjadi Black Friday seperti itu ya. Oke, jadi kesimpulannya apa untuk webinar kita pada siang hari ini ya? Yaitu adalah probability sektor retail di hari Black Friday ditutup di area positif itu lebih besar atau sama dengan 60% selama 10 tahun terakhir ya, yang dipimpin oleh perusahaan Walmart yang ditutup di area positif itu 70% ya. Dan penguatan harga pun yang terjadi ketika beberapa hari sebelum Black Friday ya. Jadi harga itu naik sebelum hari hanya ya, bukan ketika hari Black Friday-nya seperti itu. Nah, dengan data-data di atas kita bisa membuat opportunity untuk kita trading dan mendapatkan keuntungan yang cukup besar dan bisa tentunya menumbuhkan dari si portfolio teman-teman seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja ya dampak dari si pergerakan Black Friday terhadap beberapa perusahaan retail yang ada di negara Amerika seperti itu. Oke, mungkin di sini yang ingin teman-teman ingin bertanya terlebih dahulu boleh ya sambil istirahat ataupun sambil ngopi juga boleh. Silakan Pak Adam. Oke, terima kasih. Bagus sekali Pak Nanda share materi pada siang hari ini membahas mengenai outlook ke depannya dari sisi equity market pasca dan juga pra Black Friday. Oke, di sini saya ada beberapa pertanyaan dari Zoom dan juga dari sisi YouTube. Mungkin saya akan bacakan dulu dari Zoom mungkin ya. Ya, silakan. Untuk sektor saham kendaraan listrik, kedepannya bagaimana ya? Mengingat akan berganti tahun dan kemajuan teknologi itu semakin berkembang. Nah, ini proyeksi kedepannya gimana nih mengenai kendaraan listrik? Oke, terima kasih ya pertanyaannya ya. Untuk sektor listrik bagaimana ke depannya? Oke, untuk ke sektor listrik kita berkaca dari kebijakan pemerintah terlebih dahulu ya, dari Pak siapa? RND Studio ya. Oke, Pak RND Studio beberapa hari yang lalu itu pemerintah ataupun kepala negara kita Pak Jokowi ya sempat mengutarakan bahwa di tahun 2030 itu seluruh pejabat harus menggunakan ataupun kendaraan pejabat itu harus menggunakan kendaraan listrik. Nah, ini tentunya plus minus menjadi katalis positif untuk perusahaan-perusahaan yang notabene terjun langsung ke dalam sektor perlistrikan tersebut ya ataupun kendaraan-kendaraan listrik tersebut ya. Kalau misalnya teman-teman tidak tahu perusahaan-perusahaan yang terjun ke dunia listrik itu berbagai macam ya. Ada dari sisi sektor yang menghasilkan ataupun yang memproduksi chip ya untuk kendaraannya dan juga tentunya perusahaan yang mencetak ataupun yang membuat ban karena mobil apapun ya mau mobil listrik mau mobil bahan bakar pasti membutuhkan roda ataupun ban. Itu juga menjadi katalis positif untuk perusahaan-perusahaan yang mencetak ban dan tentunya otomatis yang paling terdampak dari sisi sektor listrik ataupun sektor kendaraan listrik ini adalah perusahaan yang menciptakan baterai ataupun nikel ya karena baterai itu ya membutuhkan core intinya ataupun dari sisi alat utamanya yaitu adalah nikel. Nah, teman-teman silakan memilih nih untuk perusahaan-perusahaan yang kedepannya notabene mendapatkan demand terhadap nikel yang meningkat seperti itu. Nah, kalau misalnya di produk kita Mexco ya itu plus minus perusahaan yang mencetak nikel itu tidak ada teman-teman ya. Tapi kalau di Indonesia itu banyak dan juga kalau teman-teman ketahui ya Indonesia ini merupakan negara dengan pencetak nikel terbesar di
dunia ya. Jadi plus minus itu sangat terdampak positif terhadap negara kita Indonesia. Cuma balik lagi bagaimana kebijakan pemerintah terhadap katalis positif itu. Ya, jadi untuk sektor energi listrik ya dan juga kemajuan teknologi untuk beberapa tahun ke depan itu masih growth ataupun masih cerah lah untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tersebut. Seperti itu Pak Adam. Oke, menarik ya. Kemudian di sini pertanyaan selanjutnya dari YouTube dari Pak Rahmat ya. Apakah Black Friday berpotensi membuat inflasi US meningkat kembali? Wah, ini mantap nih ya. Pak Rahmat, oke terima kasih Pak Rahmat pertanyaannya ya. Bagus ya. Oke, ini plus minus. Ketika spending masyarakat meningkat, ya otomatis inflasi identik dengan spending. Spending up, inflasi otomatis akan mengikuti kenaikannya. Nah, bagaimana nih dengan pergerakan harga saham nih? Padahal kan kita ketahui kenaikan inflasi identik dengan kenaikan suku bunga. Tapi di tahun ini teman-teman ya ini kasusnya berbeda ya. Karena apa? Negara Amerika ya plus minus tahun ini itu salah satu faktor terpentingnya ataupun faktor variabel yang meningkatkan inflasi dari negara Amerika yaitu adalah harga energi yang naik signifikan. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, salah satu variabel yang penting tersebut itu sudah mengalami penurunan saat ini teman-teman, yaitu adalah tidak lain tidak bukan adalah harga minyak dunia atau US oil ya. Dan kalau per hari ini ataupun per Desember November ini itu harga oil sudah menyentuh angka sebelum pandemi Covid ya, yaitu ada di sekitaran $70 per barrel ataupun $77 per barrel. Nah, untuk spending Black Friday ini apakah dapat meningkatkan angka inflasi negara-negara Amerika Serikat? Ya mungkin akan meningkat. Cuma balik lagi ya. Ini berbeda halnya dengan ketika spending masyarakat di sebelum pandemi ya. Jadi kasus ini bisa saya katakan berbeda ketika kasus sebelum pandemi. Yang mana notabene ya saat ini itu perusahaan-perusahaan membutuhkan spending tersebut. Ya, ketika ekonomi normal ya, perusahaan mungkin dari sisi beberapa bulan sebelum Black Friday itu masih mendapatkan katalis positif ataupun masih mendapatkan demand yang tinggi. Nah, berbeda dengan COVID ya, ketika COVID spending masyarakat mengurang ya dan juga terjadi dari situ slow ekonomi di negara Amerika. Nah, ketika Black Friday ini juga diharapkan oleh beberapa perusahaan yang ada di Amerika agar apa? Agar stok-stok lama mereka yang di tahun 2020 di tahun 2021 ini mengendap di gudang itu dapat keluar di tahun 2022 ini dengan memberikan diskon besar-besaran tentunya. Nah, apakah ini akan menjadi angka inflasi meninggi di negara Amerika? Ya kalau menurut saya probabilitasnya untuk inflasi di negara Amerika ya di bulan November hingga Desember itu meningkat ya akan meningkat lah karena dari sisi historical data pun ya walaupun ekonomi sedang baik-baik saja pun ya di bulan November dan bulan Desember itu inflasi memang identik dengan kenaikan karena apa orang liburan ya spending masyarakat meningkat dan lain sebagainya seperti itu Pak Adam. Oke, mungkin sudah jelas ya Pak Rahmat. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir ya tidak ada lagi dari Pak Aprilianto W. Sektor saham apa yang menarik untuk kita investasikan nih pasca Black Friday? Oke, terima kasih. Nah, ini menarik juga ya pertanyaannya bahwa memang kita tahu bahwa di Black Friday ini ya, itu beberapa sektor yang mendapatkan katalis positif tentunya adalah sektor retail. Nah, yang mana kita ketahui teman-teman di sini ya, ada namanya event selanjutnya dari Black Friday yaitu adalah window dressing, teman-teman ya. Sama seperti kita di Indonesia, itu ada istilah bagi investor itu adalah window dressing. Window dressing itu apa? Window dressing itu adalah ketika kenaikan dari sisi perusahaan ya di bulan Desember itu memperbaiki dari sisi portfolionya teman-teman ya ataupun dari sisi laporan keuangan di bulan Desember itu bagaimana cara kinerja perusahaan dibuat baik. Nah, makanya bisa dikatakan window dressing dan berdasarkan historical data ya bursa saham ataupun indeks hampir di seluruh dunia itu di bulan Desember probabilitasnya ditutup di area hijau ya hampir bisa dikatakan di angka 90% ke atas ya. Begitupun di market kita IHSG ya. Dan di Amerika juga ada namanya window dressing. Nah, adapun sektor yang menarik untuk kita perhatikan yaitu sektor yang bergerak di liburan ataupun yang ketika masyarakat hiburan apa produk ataupun dari sisi perusahaan yang terdampak dari sisi ketika masyarakat liburan tersebut ya. Contoh saya ingin liburan ke
negara A ataupun negara B, ya. Saya tidak memiliki rumah. Nah, pasti saya sebagai turis ataupun pendatang, ya, itu pasti membutuhkan tempat tinggal untuk liburan. Nah, apa nih sektor yang bergerak di tempat tinggal? Yaitu ada sektor perhotelan, ya, ataupun sektor consumer service. Salah satu perusahaan Meksiko yang ada di produk kita Meksiko, ya, perusahaan yang menyediakan hotel yang teman-teman mungkin di sini sudah familiar lah ya mendengarnya, itu adalah Marriott International, teman-teman. Ya, jadi dengan kode saham itu MAR ya, teman-teman ya. Jadi sektor perhotelan juga menarik untuk kita perhatikan di bulan Desember karena itu menjadi katalis positif ketika orang-orang liburan. Nah, ketika orang liburan, orang membutuhkan tempat tidur. Orang tempat tidur, lalu orang jalan-jalan. Nah, jalan-jalan itu juga membutuhkan salah satu energi, ya. Energinya untuk apa? Yaitu adalah energi dari sisi badan. Nah, untuk mengisi energi kita untuk apa? Kita harus apa? Kita harus makan. Nah, balik lagi, perusahaan yang menyediakan makanan-makanan seperti McD, seperti Coca-Cola, ya, seperti apa lagi perusahaan-perusahaan negara Amerika yang bergerak di sektor consumer goods ataupun food and beverage. Nah, itu juga menarik untuk kita perhatikan di bulan Desember, ya. Karena apa? Karena pasti dari sisi demand-nya di bulan Desember itu akan meningkat. Apalagi, yuk kita liburan nih, butuh tempat tidur, butuh tempat istirahat, sudah makan nih, apalagi pembayaran. Nah, pembayarannya pakai apa? Pembayarannya pakai apa dong? Pakai kartu. Kartunya ini kan ada dua, ada kartu debit, ada kartu kredit. Nah, di Meksiko ada perusahaan yang besar nih teman-teman, yang bergerak di sektor sistem pembayaran ataupun kredit card, yaitu adalah Visa, ya, Mastercard, dan juga American Express. Nah, mungkin teman-teman bisa perhatikan nih, tiga perusahaan ini itu 5 tahun terakhir pergerakannya bagaimana di bulan Desember, apakah selalu naik atau tidak. Nah, silakan teman-teman lihat dari sisi historical datanya, ya. Jadi gitu saja teman-teman. Jika Pak Anto ini mencari perusahaan yang notabene bulan Desember itu akan mengalami kenaikan. Ya balik lagi, apa yang dibutuhkan orang ketika bulan Desember itu, ya. Ketika liburan membutuhkan tempat tidur, membutuhkan makan, dan juga cara pembayarannya menggunakan apa. Dan juga tentunya terakhir, ya, mereka pasti berkendara itu menggunakan alat transportasi. Alat transportasi membutuhkan apa? Bahan bakar. Nah, produk kita Meksiko ada menyediakan perusahaan yang bergerak di sektor energi, yaitu adalah Exxon Mobil Corporation. Nah, itu jadikan watchlist untuk teman-teman bisa cari opportunity cuan di beberapa perusahaan yang saya sebutkan tadi, teman-teman. Begitu, mungkin Pak Adam. Oke, di sini ada pertanyaan tambahan nih, Pak Nanda, dari YouTube kembali. Apakah Black Friday mempengaruhi nilai tukar US dollar dan juga apakah di Indonesia ada event seperti Black Friday? Oke, apakah mempengaruhi nilai tukar US dollar? Tentunya balik lagi ya, ketika inflasi meningkat, pasti mata uang mata uang negara tersebut akan meningkat. Karena apa? Supply yang tetap, tapi dari sisi demand itu meningkat, pasti akan hukum ekonominya ya. Demand tinggi, supply sedikit, pasti harganya akan naik. Jadi untuk plus minus US dollar ya di jangka pendek itu pasti sedikit banyak akan mendapatkan katalis yang positif ataupun bergerak naik. Nah, lalu pertanyaan yang kedua yaitu adalah event seperti Black Friday. Ya banyak ya, ada Harbolnas ya, ada Hari Raya Idul Fitri ya, ada tanggal-tanggal yang seperti berurutan ya, event-event di Shopee itu banyak ya. Ada 11-11 ya, 10-10 ya, 12-12 juga banyak sebenarnya. Bedanya apa sama Amerika? Ya Amerika ini Black Friday ini banyak apa namanya? Historical di belakang kejadian Black Friday ini, makanya lebih terkenal Black Friday ini dibandingkan dengan event-event lainnya, event-event diskon lainnya, seperti itu Pak Adam. Jadi di Indonesia juga ada sebenarnya ya, untuk event Black Friday. Oke, menarik ya. Mungkin sudah cukup jelas. Saya lihat tidak ada pertanyaan tambahan kembali. Oke, mungkin kalau misalkan tidak ada yang bertanya lagi, untuk webinar pada siang hari ini kita cukupkan. Sampai jumpa lagi di webinar minggu depan di hari Jumat di jam 2 siang. So, stay tune saja. Oke, mungkin saya akan tutup untuk webinar pada siang hari ini. Selamat siang semuanya. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adam. Ya, terima kasih Pak Nanda. Teman-teman, terima kasih teman-teman yang ada di YouTube, di Zoom. Semoga bermanfaat ilmu